Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah keempat dengan tema Bersaksi bagi Allah dalam karya nyata. Menyaksikan kasih Allah yang menyelamatkan bagi kita orang percaya adalah panggilan yang harus dilakukan setiap hari melalui perkataan dan tindakan sebagai karya nyata kepada siapapun orangnya tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan bangsanya. Harus disadari sepenuhnya bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Marilah kita arahkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama sampai ketiga. Kebaktian Paskah Minggu keempat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta peresulan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Satu perkara yang harus kita percayai adalah bahwa waktu kita bersaksi tentang Kristus akan banyak tantangan. Tetapi percayalah, di sana terletak kekuatan Allah. Marilah kita memuji Allah melalui Kidung Jemaat 19, bait pertama, ketiga, dan kelima. Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dengan pengakuan. Kita menerima firman Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang merupakan hukum kasih bagi kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sudah mengerti hukum kasih dengan benar, tentu kita selalu ingin melakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Tetapi seringkali kita masih gagal karena ego kita lebih dominan. Inilah yang harus kita akui dengan jujur di hadapan Allah. Ampuni kami ya Tuhan, betapa kami sering menjadi pribadi yang egois, oleh karena lebih mementingkan diri sendiri daripada memuliakan Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami mau hidup dalam pimpinan-Mu, maka berikan kami kemampuan yang daripadamu. Mari kita tanggapi pengakuan dosa kita di hadapan Allah dengan mengakui dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama sampai ketiga. Ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sempurna dan aku telah orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang kita terima dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, mari bersama kita respon firman Tuhan dari Kidung Jemaat kita nomor 363. Pada bait pertama
sampai pada bait yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon berkat-Nya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, anugerah dalam Kristus Yesus. Kami sudah diselamatkan dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merawat keselamatan kami secara rohani. Kamu akan baca bagian-bagian firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk membaca firman Tuhan, bahkan menguraikan bagian firman Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh mendengarkan dan mereka boleh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka boleh bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian terkasih, mari kita bersama-sama membaca bagian-bagian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sebenarnya dibaca dari 4 bagian. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai 47. Dan Mazmur pasal yang ke-23 1 sampai yang ke-6. Dan kemudian dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Dan bacaan Injil dari ayatnya yang khususnya pasalnya yang ke-10 ayat pertama sampai 10. Saya akan baca bagian Injil dari Yohanes pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya.
karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Salam. Sungguh indah bahwa kita masih bisa bertemu dan bahkan kita masih bersama-sama dalam ibadah, sekalipun ibadah melalui ibadah online ini. Saya yakin saudara sekalian warga jemaat semua sehat dan kuat dan semua dalam sukacita Tuhan. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan, saya berharap demikian karena Tuhan kita lah Allah yang baik dan Allah yang menyertai Bapak Ibu dan saya sampai hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan bersama mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan dengan tema bersaksi bagi Allah dalam karya nyata. Nah saudara-saudara, kalau kita mendengar kata bersaksi dan mendengar juga kata kesaksian, ya, bagi kita sekalian tentu sudah tidak asing lagi. Ya, karena kita sudah sering mengucapkan kita orang Kristen harus bersaksi atau menyaksikan kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita mungkin hanya bangga mengatakan Yesus hebat, ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah yang hebat. Saudara-saudara, kalau kita hanya mengucapkan saja, tentu saja apa yang kita lakukan hanya mungkin di bibir saja. Artinya kesaksian itu menjadi sesuatu yang tidak berdampak. Saudara, kesaksian akan kering, bahkan juga tidak berdampak apa-apa bagi dunia ini. Waktu kita orang Kristen itu hanya katakanlah bangga dengan hanya menjadi orang Kristen. Nah saudara, orang-orang yang melakukan kesaksian dengan karya nyata, ternyata orang-orang yang tentu saja bukan sedang menjadi orang Kristen. Orang yang rela bersaksi dalam karya nyata adalah orang-orang yang tentu percaya, bahkan telah mengalami cinta kasih Kristus. Nah saudara, sebelum orang mengalami cinta kasih Kristus, nonsen, karena kan tidak mungkin orang akan bersaksi dalam rangka untuk menyaksikan kasih Allah dalam karyanya. Saya yakin itu yang harus kita pahami lebih dulu. Saya mengatakan sebelum orang mengalami cinta kasih Kristus, tidak mungkin orang akan juga memberikan pewartaan yang baik.
dengan penuh kuasa. Nah, saudara, melalui pengenalan Sang Gembala yang baik dan pengenalan akan Allah, orang akan punya hati seorang pelayan, bahkan bersaksi dengan apa yang harus disaksikan sekalipun ada bahaya sekalipun. Bahkan situasi yang mungkin membuat orang cemas. Orang tidak akan pernah berhenti karena sudah punya cinta kasih Kristus. Bahkan sudah merasa dicintai oleh Kristus. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara-saudara terkasih, memang tidaklah mudah untuk bersaksi. Lebih waktu ada masalah, ada tantangan. Ya. Kalau kita mau boleh pilih Bapak Ibu, kita tentu akan pilih ya semua dalam situasi yang aman. Semua dalam situasi yang normal. Baru kita bersaksi. Nah, saudara, rupanya 1 Petrus ini memberikan arah pada kita bahwa bersaksi bagi orang Kristen harus melewati satu penderitaan, baru menampakkan kasih Kristus. Kemudian saudara-saudara, kita juga melihat bahwa melalui juga pengenalan akan Sang Gembala yang baik. Daud adalah orang yang ternyata melakukan, saudara, melakukan dengan begitu banyak pergumulan, sekaligus dia melakukan tindakan nyata. Di tengah bahaya dia masih mengatakan Allah itu baik. Sebagai satu kesaksian pribadi buat dia di tengah tantangan waktu itu tentunya. Dan dia mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara dalam Kristus, saya yakin bahwa setiap kita tidak pernah lepas dari masalah, tantangan, selaku orang Kristen yang dari hari ke hari supaya setia kepada Allah. Nah, saudara, bacaan hari ini dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47. Jemaat mula-mula adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan bersaksi bagi Allah dalam karya nyata, sekalipun sedang dalam kesulitan. Bahkan di ayat 43, mereka sedang ketakutan karena percaya kepada Kristus. Lalu bagaimana mereka menggunakan waktu dalam karya nyata? Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Secara jelas dituliskan Bapak, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara bayangkan, kalau dalam bahaya bahkan ketakutan, mereka masih ada waktu untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tentu juga bukan di tempat yang terbuka, bisa di tempat yang tersembunyi. Lalu mereka juga bertekun dalam persekutuan. Bayangkan lagi saudara, waktu mereka dalam bahaya, mereka masih bertekun dalam persekutuan. Bukan mencari rasa aman, tapi mereka mau supaya hidupnya juga mengalami Allah. Yang berikutnya, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bayangkan juga ini. Artinya bahwa bersaksi dalam karya nyata ini dilakukan dengan cara yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang sangat bahaya. Bahkan ketakutan mereka masih juga ada hidup bersama. Bahkan mereka juga memecahkan roti, makan bersama, akan berdoa bersama. Tahun ini satu kekuatan secara jasmani dan rohani.
yang mereka alami. Berikutnya bahwa mereka bersatu. Dan dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara-saudara, ini tentu satu hal yang sangat indah, bahkan sangat harmonis. Antar warga jemaat. Dalam situasi yang bahaya, bahkan saling juga menopang. Mereka dalam kondisi ketakutan. Mereka masih ada waktu, bahkan mereka tidak akan kata eman-eman. Tidak akan pernah sayang dengan hartanya. Jual dan bagikan kepada mereka yang perlu. Saudara, situasi ini sangat luar biasa. Bangunan rohani ketika orang sudah mengalami cinta kasih Kristus. Semua diserahkan kepada Allah. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa mereka juga, kalau kita mencermati, menjual bahkan seluruh miliknya untuk bagaimana untuk menjadi bagian masing-masing. Bahkan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan sesuatu yang mudah. Pastinya penuh dengan pengorbanan. Sekali lagi, oleh karena cinta kasih Kristus yang boleh mengawal hidup mereka. Bahkan hidup mereka. Kemudian kita melihat bahwa mereka dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka juga berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Itu berarti bukan di tempat yang tersembunyi, tempat yang terbuka. Saudara-saudara, ini satu tindakan yang luar biasa. Dan satu keberanian luar biasa. Bertekun dalam doa. Dan tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tentu saja mereka bisa dianggap lucu atau mungkin dianggap orang yang bisa gak umum, gak waras, bisa saja. Tapi saudara, kita lihat, kita perhatikan ini. Iman mereka sungguh bertumbuh dalam situasi yang tidak aman dan tentu saja tidak nyaman. Berikutnya bahwa mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira, bahkan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudara-saudara, ini tentu saja ada pada saudara sekalian. Di tengah-tengah kita boleh bersekutu, ya, bahkan antar juga anggota keluarga. Lebih di masa kita sedang menghadapi COVID-19 atau virus corona ini. Sudah berapa kali dan sudah berapa minggu ini kita ibadah di tengah keluarga. Dan saudara beribadah seperti ibadah yang pada hari Minggu dengan pakaian yang rapi. Setelah itu saudara bisa memecahkan roti dan bahkan bergembira bersama-sama. Dan saudara, saya sekarang ini sedang diarahkan untuk menjadi jemaat mula-mula. Jemaat yang rukun, jemaat yang saling menyapa antara suami, istri, anak-anak, cucu, menantu ada di situ. Dan ini satu kesempatan bagaimana kita menjadi orang percaya yang sungguh saling mendukung dan saling menopang. Kemudian yang luar biasa bahkan kata sambil memuji Allah. Saudara, tentu saja lengkaplah. Kebutuhan rohani dan jasmani bahkan menjadi satu hal yang dibutuhkan, bahkan dirasakan, dirayakan bersama-sama. Mereka juga disukai semua orang. Saudara, rupanya dampak dari kesaksian ini, rupanya yang ketika mereka berbakti, yang menyaksikan bukannya sedikit orang. Amalnya saudara-saudara bahwa di ayat 41, 3.000 orang yang bertobat. Berarti ada 3.000 orang berkumpul bersama-sama. Bisa juga dibuat kelompok. Dan bahkan dikatakan bergiliran untuk memecahkan roti dan berdoa memuji Allah. Yang luar biasa bagian terakhir bahwa di ayat yang 47 bagian C. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, ini saya katakan dampak yang luar biasa. Bahwa bersaksi dengan karya nyata di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan dan bahaya. Dampaknya bahwa tiap-tiap hari Tuhan nambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara tentu ingin ya bahwa melalui ibadah yang sedang berlangsung, mungkin sekarang kebebasan bersaksi, ya, saudara menyanyi dengan suara yang diurapi oleh Tuhan, membaca firman Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, tetangga saudara mendengar firman Tuhan, mendengar pujian. Saudara,
doakan, pujian dan firman Tuhan. Ada dampaknya seperti jemaat mula-mula. Dampaknya seperti jemaat mula-mula yang membuahkan hasil orang-orang yang percaya dengan jemaat atau jiwa-jiwa baru. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengaminkan ini, kesempatan ini. Jemaat mula-mula mengajar kita sekalian bagaimana kita memuji Allah, bersaksi dengan karya nyata. Dan hidup warga jemaat sekarang sedang dibuat bagaimana harus rukun. Suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga sekarang waktunya. Mungkin masa lalu ada yang tidak demikian. Ada yang mungkin bisa diam-diaman bertahun-tahun. Ada mungkin tidak juga melakukan karya nyata oleh karena berbagai masalah. Waktunya sekarang, saudara. Saudara diutus, ditugaskan untuk bagaimana menjadi saksi Allah. Dan saudara, mari kita lihat dalam banyak perkara bahwa jemaat mula-mula tentu merasakan kasih Kristus. Dan pastinya mereka juga mengalami janji Kristus. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10 bagian B mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jemaat mula-mula tentu saja secara materi tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka mengalami kelimpahan. Dan mereka mengalami hal-hal yang mulus, tidak demikian. Mestinya karena mereka juga ada yang tidak punya sesuatu, bahkan saling berbagi. Mereka juga pastinya kekurangan, terbatas dalam perkara materi. Namun saudara kita lihat bahwa apa yang membuat mereka boleh berkelimpahan? Mereka boleh berkelimpahan oleh karena mereka boleh mengalami cinta kasih Kristus. Saudara dan saya pun bisa berkelimpahan waktu kita mengalami cinta kasih Kristus. Amin, saudara-saudara ya. Kita pasti mengalami itu. Sekalipun kita mungkin sudah lama berbakti di rumah sendiri dan kita rindu berbakti bersama di gereja. Tapi saudara, tidak akan mengurangi rasa, bahkan juga merasa bahwa kita kurang rasa yang bagaimana-bagaimana. Tapi cinta Kristus yang telah juga ada pada saudara-saudara, ini yang harusnya menjadikan kita ini sungguh akan berkata dengan hati yang lantang, sekalipun aku dalam kondisi terbatas, seperti jemaat mula-mula. Aku hidup dengan berbagai macam pergumulan. Dampak corona ini membuat saya ternyata kekurangan A, B, C, D, dan oleh karena mungkin juga kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan. Kita mungkin kehilangan kesempatan untuk juga bergaul dengan tetangga, bahkan sesama warga jemaat. Sudah terkasih, inilah mungkin yang sedang kita rasakan. Namun saudara terkasih bahwa apa yang Tuhan janjikan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam kelimpahan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini satu hal yang sangat menarik untuk kita gali bersama. Bahwa kelimpahan yang dimaksud adalah bahwa waktu seorang boleh bersyukur dengan hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan berkat yang Tuhan anugerahkan. Seperti jemaat mula-mula, mereka boleh berkelimpahan secara rohani, dengan bersekutu bersama-sama, dengan adanya juga jiwa-jiwa baru, dengan adanya kekuatan yang terus Tuhan anugerahkan. Itu yang namanya berkelimpahan. Berkelimpahan secara materi tentu sudah biasa, tapi berkelimpahan secara rohani, hendaknya itulah yang kita nantikan. Di masa yang sulit, di mana kita sekarang sedang menghadapi juga COVID-19 atau virus corona yang melanda Indonesia, bahkan termasuk lingkungan kita di wilayah Banyumas ini. Saudara-saudara, ini satu perkara yang tidak mudah. Kita melihat adanya banyak orang yang terdampak virus corona. Dan bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan jualan juga mungkin saja tidak ada yang, mungkin sedikit yang membeli. Sekarang waktunya saudara-saudara. Saya sangat bersyukur warga jemaat di bidang gospel khususnya dan juga mereka yang bekerja dan lain terus juga melakukan tindakan membagi sembako, berbagi apa yang ada pada saudara, dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa, di mana ada kebutuhan pokok yang bisa kita
bagikan dan kita berikan. Bahkan juga mereka berterima kasih apa yang boleh kita bersama-sama juga berikan. Saudara sekalian terkasih, kita boleh belajar sebagai gereja. Kita boleh belajar sebagai warga jemaat. Apa yang sudah dan sedang saudara lakukan. Bahkan dengan tersenyum, ya, dengan sikap yang ramah. Sedikit yang sudah berikan kepada tetangga kita. Pada warga jemaat yang terdampak virus corona ini. Akan membuat mereka lega. Uluran tangan saudara-saudara telah membuat dampak yang luar biasa. Ucapan syukur, kelimpahan yang mereka boleh terima. Dan apa yang saudara lakukan, gereja lakukan. Untuk bagaimana kita juga bersaksi dalam karya nyata. Bagi Allah, waktunya sekarang. Mari yang diberkati, memberkati. Mari kita yang melakukan tugas kita bersama. Mari kita akan lakukan dengan sukacita. Selamat bersaksi bagi Allah. Dalam karya nyata, arahkanlah langkah saudara setiap waktu untuk melakukan tindakan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan, bahkan mengasihi sesama. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara, mari bersama kita masuk saat hening sejenak untuk kita merenungkan bagian-bagian firman. Mari kita naikkan salawat kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa, dalam kerajaan surga kami sangat bersyukur Engkau Allah yang berbicara pada kami, mengajar kami untuk boleh bersyukur kepada Bapa di surga yang dalam Kristus, dalam pertolongan Roh Kudus, yang telah mengasihi kami dan yang terus juga mendorong kami untuk bersaksi dalam karya nyata. Kami yakin Kau akan berikan pada kami kemampuan dan kesanggupan seperti pada juga warga jemaat gereja mula-mula. Di tengah-tengah kesulitan bahkan ketakutan, mereka boleh terus bertekun dalam doa. Hidup bersama, memecahkan roti, berpuasa, bahkan juga melakukan tindakan-tindakan iman yang membuahkan jiwa-jiwa baru. Ada kuasa rohani yang mereka rasakan. Demikian juga kami. Kami sedang dalam kondisi yang di mana kami bersekutu, berbakti di rumah masing-masing oleh karena virus corona yang sedang juga merebak di dunia ini. Dan biarlah semua yang sedang kami alami ini akan membuat kami bertumbuh dalam iman dan semakin berserah diri kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami berdoa supaya warga jemaat Tuhan dari masing-masing blok, dari blok A dan blok B, bahkan juga blok C, bahkan juga blok D dan E dan Sumbang Kembaran Karangnanas berkati. Warga jemaat Tuhan di GKJ Arjawinangun dalam topangan Tuhan. Lindungi dan bungkus dengan darah kuasa Tuhan. Memberkati kesehatan kekuatan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan yang cukupkan. Demikian Tuhan berkati juga semua langkah-langkah hidup mereka, pekerjaan mereka yang mungkin sedang ada gangguan. Mereka yang berjualan mungkin juga ada gangguan, kurang lah. Mereka yang sedang juga melakukan usaha-usaha, mungkin juga kurang ada job yang baik. Tuhan berikan kami kesabaran, warga jemaat kesabaran. Dan kami mohon Tuhan, supaya virus corona segera berlalu dari negeri kami, bahkan dunia pada umumnya. Sekali lagi berkati untuk Banyumas, berkati juga untuk Pak Bupati yang selalu memantau, menyiarkan supaya Tuhan beri kesehatan kekuatan. Berkati mereka yang sedang terkena virus corona, baik itu yang di rumah sakit bahkan positif, bahkan berikan mereka kesembuhan.
Tuhan menjamahnya pakai para dokter dan pakai para perawat, dan dari juga pasien, juga ODP, bahkan juga PDP. Tuhan berkati agar mereka dipulihkan di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sungguh sembahyang kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin Tuhan bersama kami, warga jemaat Tuhan di GKJ Arjuna, bahkan seluruh rancangan kami. Dalam rancangan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya yang didasari pada firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan kita pujikan dari Hitung Jemaat 450, bait yang pertama dan kedua. Mari kita naikkan persembahan ini di dalam doa. Allah sumber segala berkat bagi kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kali ini, untuk ibadah ini, dan saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan yang semuanya itu adalah segala berkat yang Kau curahkan atas kami. Berkat Tuhan persembahan ini, sucikan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah ini,
kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan Kidung Pengutusan kita dari Kidung Jemaat 415, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, bersama-sama timbah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.